Amin ya Bapa. Amin Yesus. Amin Tuhan. Amin ya Yesus. Amin. Haleluya. Terima kasih. Dalam nama Yesus Tuhan. Yang hadir di tempat ini, bahkan yang ambil bagian di dalam setiap Terima kasih Bapa. berkati kami semua dengan berkat-Mu yang dari surga. Haleluya Yesus. Kami mengucap syukur. Amin ya Kami Tuhan. siap melayani Engkau pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Allah dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Mbak Ari bisa duduk di depan. Monggo. Tas saya berbeda, ada apa-apa. Puji nama Tuhan. Duduk di depan.
kami tak pernah gagal.
sungguh indah. Engkau Allah kami yang berkuasa, penuh dengan kuasa. Kami tak ragu lagi Tuhan mengikut Engkau, karena kami tahu bersama dengan Engkau kami akan mencapai tujuan hidup kami.
kehidupan yang kekal, hidup bersama dengan Engkau Tuhan selama-lamanya, penuh dengan sukacita, memuji memuliakan Engkau. Biarlah setiap pelajaran yang kami terima dari setiap firman-Mu selalu menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami boleh belajar dan belajar sama dengan halnya ilustrasi yang sudah kami dengar. Biarlah ini menjadi pelajaran yang baik, yang tidak cukup kami dengar, tapi kami melakukannya di dalam kehidupan kami. Untuk apa kami mengiring Engkau sepanjang hidup kami, kalau sama sekali kami tidak pernah belajar, kalau sama sekali kami tidak pernah berubah? Semuanya adalah kesia-siaan, namun akan berarti kami akan melihat Engkau ketika kami mau belajar, kami mau merasa disakiti lebih dulu Tuhan, untuk kami mau belajar tentang firman. Terima kasih Bapak. Biarlah setiap hal yang kami pelajari dari firman hari ini akan senantiasa selalu mengiringi kehidupan kami, perjalanan hidup kami. Kami mau belajar dari sehari ke sehari, sehingga kami boleh dibenarkan oleh firman. Hamba-Mu yang akan melayani kami di dalam firman Tuhan. Kiranya firman-Mu akan senantiasa menjadi kekuatan baru bagi kami. Hamba-Mu Tuhan kami serahkan dalam kuasa tangan-Mu. Berkati hamba, pakai hamba-Mu lebih heran lagi untuk memberitakan firman Tuhan, sehingga setiap kami yang mendengar kami boleh berbahagia, kami boleh bersuka cita, kami boleh diberkati. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih menyerahkan doa kami sama firman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Allah dan Juru Selamat. Haleluya. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Salam berkasih dan rahmat Tuhan yang menyertai kehidupan kita hingga kita boleh ada pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Saya percaya bahwa apa yang sudah kita persembahkan melalui pujian, saya percaya bahwa Tuhan melihat setiap hati kita, dan juga Tuhan memberkati setiap apa yang kita kerjakan, kita lakukan. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita tahu bahwa Salomo adalah orang yang luar biasa, seorang yang dipakai oleh Tuhan. Kita akan buka Alkitab kita di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-11. Salomo seorang yang diuji Tuhan, seorang yang dipilih Tuhan untuk melanjutkan pemerintahan ayahnya Daud, dan dia dikaruniai hikmat yang luar biasa pada zamannya, sehingga pada waktu itu banyak raja-raja merasa kagum atas hikmat yang Tuhan berikan kepada Salomo, karena pada saat Salomo berdoa kepada Tuhan dalam hal untuk memimpin, Salomo tidak meminta harta ataupun kekayaan, tetapi Salomo meminta hikmat daripada Tuhan agar supaya memimpin dengan baik, penuh tanggung jawab dan penuh takut akan Tuhan, memimpin sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Ya, itu adalah keinginan daripada Raja Salomo, dan apa yang dia minta Tuhan berikan. Tuhan berkata, engkau tidak meminta kekayaan, tetapi engkau meminta hikmat. Tetapi dengan hikmat engkau juga pasti akan diberkati Tuhan luar biasa. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, kita baca 1 Raja-Raja pasal 11 ayat yang ke-9.
Kita akan baca bersama-sama 1 Raja-Raja pasal 11, pasal yang ke-11 ayat yang ke-9. Ya, di sana tentang berikutnya adalah Salomo jatuh ke dalam penyembahan berhala. Ya. Kita akan baca ayat yang ke-9 bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu Tuhan menunjukkan murka-Nya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan Allah Israel, yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya. Ya, puji Tuhan. Saya kembali baca. Sebab itu Tuhan menunjukkan murka-Nya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan Allah Israel, yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya. Saudara itu yang dikasihi Tuhan, tadi saya sudah menyampaikan atau menyinggung soal, ya, kalau kita membaca kisah daripada Salomo. Salomo adalah seorang yang dipilih oleh Tuhan untuk melanjutkan pemerintahan ayahnya Daud. Ya, dan dialah yang membangun bait Allah pada waktu itu. Ya, Daud adalah seorang yang dipakai Tuhan, tetapi dia tidak diizinkan untuk membangun bait Allah karena Daud banyak terlibat dalam peperangan yang menumpahkan darah banyak orang. Sehingga saudara, Daud walaupun sebagai seorang pilihan Allah, seorang yang takut akan Tuhan, Tuhan tidak izinkan Daud untuk membangun bait Allah, dan Tuhan berkata, anakmu yang akan membangun bait Allah, ya, membangun bait Allah, dan aku akan hadir di dalamnya. Dan benar sekali bahwa Salomo lah yang membangun bait Allah. Ya. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dan Salomo ketika dalam awal kepemimpinannya dia meminta, ya, hikmat daripada Tuhan. Dia berdoa, ya, dan memohon hikmat daripada Tuhan, dan Tuhan memberikan hikmat kepadanya sehingga dia menjadi orang yang sangat hebat pada waktu itu. Ya, dia menjadi orang yang diurapi Tuhan. Dia menjadi orang yang sangat luar biasa pada saat itu. Dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dia diberkati dengan hikmat, tetapi juga diberkati dalam segi materi. Dia sangat-sangat diberkati oleh Tuhan. Ya, karena mengapa? Ya, Salomo hidup takut akan Tuhan. Ya, karena apa? Salomo mengerti akan hati Tuhan. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Karena apa? Karena dia berdoa dan meminta hikmat. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi kalau kita melihat di pasal 11 berbeda, ya, sangat berbeda, ya, bahwa Salomo jatuh ke dalam penyembah berhala. Apa kekurangan Salomo? Salomo tidak kekurangan dalam hal apapun, ya, baik di dalam hikmat pada awalnya, dia memiliki kekuatan yang luar biasa, ya, tetapi saudara, dia memiliki kekayaan juga yang besar, tetapi pada akhirnya dia jatuh di dalam dosa. Mengapa? Tentu adalah karena, ya, dia merasa aman, karena dia merasa sudah kuat, sehingga dia meremehkan. Dia tidak lagi mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia tidak lagi mengandalkan Tuhan seperti awal. Dia meminta hikmat daripada Tuhan. Dia urapan yang Tuhan berikan kepadanya hilang oleh karena dia bermain-main dengan yang namanya dosa. Ya. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya, awal kehidupan kita tidak menentukan, ya, masa depan kita. Ya. Awal kehidupan kepercayaan kita ke depan kepada Tuhan tidak menentukan keselamatan kita. Ya. Itulah sebabnya kita diajar oleh firman Tuhan supaya hidup tekun, hidup takut akan Tuhan, dan kehidupan kita itu harus diperbaharui
setiap hari, dari hari ke hari, dari waktu ke waktu kita harus diperbaharui, ya. Karena kita adalah manusia, ya. Seringkali kita melakukan banyak kesalahan, ya. Karena manusia tidak pernah lepas daripada yang namanya kesalahan. Manusia itu lemah, roh menurut tetapi daging lemah. Itulah sebabnya yang menyebabkan manusia gampang jatuh di dalam dosa. Nah, Paulus berkata bahwa kita harus diperbaharui dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, supaya kita menjadi pribadi yang dimurnikan, pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Bagaimana kita mau dapat mempertahankan kelakuan kita tetap bersih di hadapan Tuhan? Ya. Firman Tuhan berkata kepada anak muda, berkata begini, dengan apakah seorang muda, ya, dapat mempertahankan kelakuannya menjadi bersih? Ya, tidak ada kecuali dengan firman Tuhan. Kecuali dengan firman Tuhan, kita melakukan firman, taat kepada firman, maka kehidupan kita akan tetap bersih dan tetap berkenan kepada Tuhan. Amin. Tetap berkenan kepada Tuhan. Dan ayat ini berlaku atas semua orang, ya. Dengan apakah kita dapat mempertahankan kehidupan kita tetap berkenan kepada Tuhan? Kelakuan kita tetap bersih di hadapan Tuhan, kecuali dengan firman Tuhan. Mengapa Salomo jatuh di dalam dosa penyembahan berhala? Karena jauh daripada firman. Dia mengandalkan kekayaannya, dia mengandalkan kekuatannya, yang tidak lagi mengandalkan Tuhan, sehingga dia jatuh dalam penyembahan berhala. Ya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siapa yang membawa dia untuk masuk dalam penyembahan berhala? Ya, karena apa kita tahu? Ya, dia punya istri banyak, ya. 700 istri, 300 undi, ya. Jadi totalnya 1000, saudara. Ya. Dan yang menyebabkan dia berdosa, jatuh di dalam dosa penyembahan berhala adalah karena istrinya yang banyak. Dia tidak lagi mendengarkan Tuhan, tidak lagi mendengarkan suara Tuhan, tetapi lebih mendengarkan kepada, ya, mohon maaf, karena memang istri-istrinya ini adalah berasal dari bangsa yang tidak mengenal Allah. Istri-istrinya adalah kebanyakan berasal dari bangsa yang menyembah berhala. Dan oleh karena ya, dia memiliki, ya, pasangan hidup yang tidak mengenal Tuhan, itulah sebabnya dia diajak, ya, untuk ikut menyembah berhala. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau roh Allah ada di dalam kita, kita tidak akan terpengaruh dengan siapapun, dengan apapun. Itulah sebabnya Daud menganggap bahwa roh yang ada di dalam kehidupan manusia itu lebih penting, lebih tinggi nilainya, lebih mahal harganya daripada hal-hal yang lain, lebih tinggi, lebih mahal dari materi. Ya. Itulah sebabnya ketika dia jatuh di dalam dosa, ayahnya Salomo, yaitu Daud, dia jatuh dalam dosa, dia berdoa kepada Tuhan. Ya. Jangan ambil rohmu daripadaku. Karena Daud menganggap itu lebih penting di dalam kehidupan. Berbeda dengan anaknya Salomo, yang menganggap bahwa roh Allah tidak penting, sehingga roh Allah meninggalkan kehidupannya, sehingga hatinya tidak lagi berpaut kepada Tuhan, tetapi justru lebih condong kepada penyembahan berhala, lebih condong kepada berbuat dosa, lebih condong untuk menyakiti hati Tuhan. Ya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang Tuhan rindukan daripada kita adalah rendahan hati, ya, rendahkan hati, memiliki, ya, hati seperti hati Bapa, hati yang mengasihi, hati yang mengampuni, hati yang memberkati, berdoa, yang memiliki beban bagi orang lain. Ya, itu yang berkenan kepada Tuhan. Ya, itulah sebabnya kita harus
dekat dengan Tuhan, maka kita akan memiliki buah-buah yang berkenan kepada Tuhan. Kita juga akan memiliki karakter-karakter Kristus yang tidak hidup hanya demi kepentingan diri sendiri, tetapi terlebih kepada kepentingan orang lain. Ya, nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sini mengatakan sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo. Ya, saudara sendiri tahu apa itu murka. Tuhan marah betul, ya, sebab hati atau hati Salomo telah menyimpang daripada Tuhan Allah Israel, yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya. Ya, jadi 2 kali Allah pernah menampakkan diri kepada Salomo. Kenapa Tuhan menampakkan diri kepada Salomo? Karena Salomo pada waktu itu hidup takut akan Tuhan, hidup bergaul dengan Tuhan, ya, sehingga Tuhan sangat berkenan ingin berjumpa dengannya. Jadi kalau kehidupan kita berkenan kepada Tuhan, maka Tuhan juga akan berjumpa dengan kita dalam rohnya. Ya, Dia menjamah hati kita, Dia mengubah cara pandang kita, Dia memberikan damai sukacita ketenangan di dalam kita. Ya. Oleh karena itu saudara, andalkan Tuhan, hidup dekat dengan Tuhan. Ya. Bukan hanya saat kita beribadah, tetapi di saat kita di rumah, ya, di saat kita di jalan. Kita harus berdoa, kita harus memuji Tuhan, kita harus menyembah Tuhan, karena itu yang terbaik. Itu adalah persembahan yang paling baik. Ya. Bukan harta materi, rumah, mobil kita berikan kepada Tuhan, bukan. Tetapi yang terbaik yang Tuhan inginkan adalah menyembah, memuji Tuhan, mengakui kebesarannya, kuasa, kedahsyatannya di dalam, ya, bahwa Dia berkuasa di bumi dan di surga. Ketika kita mengakui bahwa Dia Allah yang dahsyat, maka kita juga akan mengalami dahsyatnya kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya. Jadi tadi saya katakan bahwa tidak penting kita membanggakan, ya, masa lalu kita, ya, kesetiaan kita kepada Tuhan, ya, tetapi kita harus, ya, bangga kalau hari ini kita melakukan hal yang baik. Kita harus bangga kalau hari ini, ya, kita melayani Tuhan dengan baik, ya, memuji Tuhan dengan sepenuh hati kita. Kita harus bangga dan kita harus terus tingkatkan besok dan seterusnya, ya, sampai kita menutup mata, terus semangat, terus setia, ya, sekalipun usia kita sudah lanjut, ya, atau mungkin kita diperhadapkan dengan banyak tantangan rintangan, tetapi selagi mulut ini masih bisa bersuara, selagi, ya, kita masih bernafas, mari kita melayani Tuhan, mari kita memuliakan Tuhan, ya, kita memuliakan Tuhan, mari kita menceritakan kebaikan Tuhan kepada banyak orang, menceritakan kasih Tuhan kepada banyak orang, supaya banyak orang yang mengalami keterpurukan, yang mengalami kelemahan, mereka termotivasi, ya, mereka dikuatkan, mereka memiliki semangat untuk kembali dan mencari Tuhan, memiliki pengharapan di dalam Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, bahwa masa lalu tidak menjamin akan masa depan. Hari inilah yang menentukan masa depan. Besok dan seterusnya itu yang akan membawa kita masuk dalam kerajaan surga bersama Bapa. Ya. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, tadi disampaikan bahwa, ya, pelayan Tuhan belum tentu hidup takut akan Tuhan. Hanya kita lihat, ya, ketika seseorang sudah diberkati oleh Tuhan, ketika seorang pendeta sudah diberkati Tuhan, jarangnya, misalnya sekitar Nganjuk saja, ya, sekitar Nganjuk, ya, setiap bulan kita
ada pertemuan-pertemuan untuk seluruh pendeta-pendeta. Tetapi rata-rata yang bergabung hanyalah pendeta-pendeta yang melayani di desa. Sedangkan yang di kota yang mungkin merasa jemaatnya sudah banyak, nggak mau sudah. Ya. Mereka nggak mau bergabung sudah. Ya. Mereka nggak mau bergabung. Ya. Entah mengapa dan apa alasannya. Ya. Karena acara seperti yang kami lakukan adalah karena atas persetujuan bersama dan keinginan bersama. Tetapi kadang orang merasa bahwa aku sudah diberkati, aku tidak cocok di sini. Saudara, kalau kita melihat daripada pribadi Tuhan, ya, Tuhan adalah Raja, ya. Dia bukan hanya orang yang sama seperti yang mungkin baru punya ini, ya. Tapi itulah manusia kadang berlagak softnya, ya. Itulah manusia berbeda dengan Tuhan. Dia meninggalkan kerajaan, turun ke dalam bumi, mengambil rupa seorang hamba, menjadi hamba. Ya, bahkan dikatakan lebih rendah, bahkan dia merendahkan diri, bahkan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dia raja, tetapi dia tidak mencari orang yang sombong. Ya, dia tidak mencari orang yang berlagak sok, tetapi dia mencari orang-orang yang hina. Ya, dia mencari orang-orang yang rendah hati. Ya, dia mencari orang-orang yang tidak diperhitungkan. Ya, dan dia melayani mereka. Dia memberitakan kabar baik. Dia memberitakan pengharapan kepada mereka bahwa semua orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, tetapi semua orang yang percaya kepadanya akan diselamatkan. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, rendahkan diri dan hati kita, ya, maka Tuhan akan memberkati kita. Dia berkata, aku datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi ketika kita punya hati terhadap orang yang lemah, kita punya hati terhadap orang-orang yang tidak diperhitungkan, maka Tuhan berkata, apa yang kamu lakukan kepada salah seorang yang hina, kamu melakukannya untuk aku. Sehingga pernah dia berkata kepada, dia memberikan perumpamaan tentang domba yang ada di sebelah kanan dan juga kambing yang ada di sebelah kiri. Dia berkata kepada domba-domba, masuk dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu ini. Karena ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku telanjang, kamu beri aku pakaian. Ketika aku di penjara, kamu mengunjungi aku. Ternyata orang-orang yang di sebelah kanan yang dikelompokkan sebagai kelompok domba adalah kelompok-kelompok yang melakukan firman Tuhan, kelompok yang tidak menghina orang lain, kelompok yang selalu menghargai, menghormati orang lain, kelompok yang selalu melakukan kebaikan, ya, kepada orang lain. Dan mereka juga kaget pada waktu Tuhan menyampaikan hal ini, dan mereka berkata, kapan Tuhan engkau sakit dan kami mengunjungi engkau? Kapan engkau lapar dan kami memberi engkau makan? Kami tidak pernah memberi. Ya. Tetapi Tuhan berkata, karena ketika orang lain lapar, kamu memberi dia makan, sama dengan kamu memberi kepadamu. Ya. Lalu kemudian yang sebelah kiri juga protes, Tuhan, kami tidak pernah melihat engkau lapar dan telanjang ataupun haus. Bagaimana kami dapat memberi engkau minum? Mereka protes karena Tuhan tidak memuji mereka, tetapi Tuhan, ya, dari perumpamaan yang sebelah, ya, bahwa mereka adalah orang-orang yang hanya mementingkan diri sendiri, ya, orang-orang yang tidak mau dan tidak suka masa bodoh dengan orang lain, ya. Jadi ini yang Tuhan tidak mau. Ya. Jadi lakukan segala sesuatu. Firman Tuhan juga berkata, ya, lakukanlah segala sesuatu bukan untuk manusia, tetapi seperti untuk Tuhan. Melayani Tuhan sekalipun itu mungkin pelayanan yang kecil, ya, itu ada upahnya. Upahnya itu besar, saudara. Jangan mungkin kita berpikir, Pak, pelayanan saya hanya berdoa. Ya, mungkin yang menyampaikan firman atau mungkin yang
memimpin pujian nanti upahnya lebih besar. Tidak, saudara. Segala sesuatu yang kita kerjakan dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan, sama nilainya di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Sama nilainya. Ya, karena Tuhan tidak melihat besar kecilnya pekerjaan yang kita kerjakan. Tuhan tidak melihat kedudukan atau jabatan yang sedang kita miliki, tidak. Tetapi Tuhan melihat hati kita, kebesaran hati yang kita miliki, hati yang dekat terhadap firman, hati yang memiliki belas kasih terhadap sesama manusia. Ya. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa Salomo jatuh di dalam dosa? Yang tadi adalah karena wanita, dia karena memiliki istri yang banyak yang tidak sesuai, ya, yang dia ambil istri-istri yang tidak sesuai dengan perintah firman Allah, ya, karena ya istri-istrinya tidak takut akan Tuhan. Saya percaya kita semua di sini semuanya sudah takut akan Tuhan dan ada di dalam Tuhan. Kita tidak termasuk di dalam hal ini, ya. Itulah sebabnya iman kita kepada Tuhan itu adalah harga mati, ya. Harga mati, saudara, ya. Jadi bukan karena jatuh lalu kemudian seperti Salomo jatuh di dalam dosa karena ya bergaul, ya, dengan orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi juga karena dia kaya, saudara, dia merasa aman. Di saat kita merasa bahwa kita sudah aman, dan itu adalah awal daripada kejatuhan kita. Di saat kita merasa bahwa kita tidak butuh orang lain, di saat kita merasa bahwa kita sudah cukup, ya, maka itu sangat berbahaya bagi kita bersama, ya. Jadi di dalam ayat yang pertama, ya, 1 Raja-Raja 11 ayat pertama saya baca begini. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing, ya. Jadi perempuan asing adalah perempuan-perempuan yang tidak mengenal Tuhan dan tidak percaya kepada Tuhan. Mereka menyembah berhala, ya. Penyembahan mereka, ya, menyembah patung dan banyak hal, ya. Ya, di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Ammon, Edom, Sidon dan Het. Ya. Ini adalah bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan Allah Israel. Ya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya, kita dipanggil oleh Tuhan, kita dipilih Tuhan, kita ditempatkan dimanapun kita berada. Tetapi saudara, jangan sampai pengaruh lingkungan mengalahkan iman kita. Sama seperti Salomo, seorang raja yang hebat, yang terpandang, yang terkenal dengan hikmat dan uratan yang Tuhan berikan kepadanya, tetapi pada akhir hidupnya sangat-sangat tidak berkenan kepada Tuhan. Dia menyakiti hati Tuhan, ya, ya. Dia justru jatuh di dalam dosa penyembahan berhala dan mengkhianati Tuhan, pencipta langit dan bumi, Allah yang telah menjumpainya, Allah yang telah menolongnya dan yang telah menyertainya di dalam memimpin bangsa Israel pada waktu itu, ya. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau hari ini kita diberkati Tuhan, kita terus belajar untuk tetap rendah hati. Kalau kita diberkati Tuhan, mari kita tetap melakukan hal yang baik, ya. Peduli terhadap orang lain bukan berarti kita harus menunggu kita punya lebih baru, tidak, ya. Segala sesuatu kapanpun kita bisa kerjakan, ya. Sekurang-kurangnya kita tidak menghalangi kita untuk berbuat kebaikan, ya. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bangga kalau hari ini, besok dan seterusnya kita tetap di dalam Tuhan dan kita tetap memiliki hati yang peduli, ya. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan pernah kita bermain-main, ya, dengan dosa. Jangan pernah kita, ya, melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi marilah kita hidup sesuai dengan
kehendak Tuhan, hidup dalam takut akan Tuhan. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara boleh baca seterusnya ya, dari ayat pertama sampai ayat seterusnya, bahwa kalau kita akhir hidup kita itu yang menentukan. Kalau hidup kita akhirnya tidak baik, maka itu juga akan menjadi celaka bagi kita. Oleh karena itu, hiduplah yang benar, hiduplah di dalam doa, pujian dan penyembahan. Maka saudara, kita akan berkenan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan dapat memberkati kita pada pagi hari ini, supaya kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, supaya kita menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan, mencari hadirat Allah, mencari perkenanan Tuhan, supaya Tuhan berkenan atas kita. Ketika Tuhan berkenan atas kita, Dia berkenan memberkati rumah tangga kita, memberkati pekerjaan kita, memberkati anak cucu kita. Tuhan akan memberkati, dan apa yang kita kerjakan, kita lakukan, Tuhan akan buat semuanya berhasil. Tuhan memberkati kita pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Biarlah ketika kita mengenal Tuhan pada awalnya, kita selalu semangat, dan semangat itu harus terus ada. Api itu harus terus menyala membakar hati kita, sehingga kita terus berkobar-kobar dalam berbuat kebaikan, memberitakan kebenaran, menceritakan kebaikan. Bukan keluh kesah yang kita ceritakan kepada orang lain, tetapi kebaikan Tuhan yang kita harus ceritakan kepada banyak orang. Sekalipun mungkin kita dalam keadaan tidak baik, tetapi kita harus tetap bangga kepada Tuhan dan menceritakan akan kebaikan-Nya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku sembah ya, ku sembah ya Tuhan, ku tinggikan nama Yesus. Segala pujian hanya bagi Biarlah kami memiliki hati yang menyembah Tuhan, hati yang selalu mengandalkan Tuhan. Dan kiranya hikmat Tuhan selalu ada pada kami, menyertai hidup kami, sehingga kami berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, mengerti akan isi hati Tuhan, dan kami boleh melakukan seperti apa yang Tuhan mau. Kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang lewat apa yang Tuhan berikan kepada kami, lewat talenta yang Tuhan berikan kepada kami. Selagi kami masih berbicara, kami terus menceritakan kebaikan Tuhan kepada semua orang, terutama kepada mereka yang sedang lemah. Terima kasih Bapa yang baik. Kiranya semua kami yang hadir pada pagi hari diberkati dalam waktu dijamah oleh Tuhan, sehingga kami boleh hidup benar. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah nama Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami kepada Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Ibadah kita akan berjalan seperti biasa di hari Minggu dan hari Kamis. Kami tetap ada doa. Sebagai yang berdoa bergabung silahkan. Dan kalau tidak sempat, silahkan berdoa di rumah masing-masing. Berdoa buat pekerjaan Tuhan di tempat ini, pelayan-pelayan Tuhan, dan juga berdoa buat
bangsa dan negara Indonesia supaya terbebas dari wabah virus, dan kita boleh beraktivitas kembali seperti dulu. Itu yang dapat kami sampaikan, kiranya Tuhan dapat memberkati. Dan juga kita sudah punya pelayanan kita setiap minggu kami muat di YouTube, di channel gereja kita ada, nanti saudara boleh lihat di sana. Itu yang dapat kami sampaikan. Kita bangkit berdiri bersama, kita berdoa syafaat, tetapi juga berdoa buat persembahan yang dapat kita berikan dan juga buat pekerjaan Tuhan yang ada. Terima kasih Yesusku. Mengucap syukur buat hari yang Tuhan berikan kepada kami. Pagi hari ini boleh kami kembali sujud sembah, memuji nama-Mu. Kiranya apa yang sudah kami persembahkan berkenan di hadapan Tuhan, dan Tuhan berkenan membalasnya dengan berkat yang berlimpah, berkat rohani jasmani. Engkau limpahkan bersama-sama di dalam hidup kami. Hikmat dan pengurapan Allah ada pada kami, agar kami boleh melangkah sesuai dengan rencana Allah, lalu melakukan apa yang Tuhan mau kami kerjakan tanpa beban. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama Tuhan, biarlah roh kami semakin hari semakin diperbaharui, agar kami terus semangat di akhir zaman, agar supaya kami tidak menjadi lemah dan lelah, tetapi kami tetap menjadi hamba-hamba Allah yang menceritakan kebaikan Kristus kepada semua orang. Terima kasih Engkau berkati hamba-Mu yang sudah mengambil bagian pagi hari ini dalam melayani Tuhan, baik pemain musik yang memimpin pujian, bahkan yang menyampaikan firman. Kami semua diberkati. Terima kasih juga hamba-Mu musik dan jemaat-Mu, kami yang sudah menaikkan pujian. Tuhan memberkati. Sebentar juga Tuhan, kami berdoa buat bangsa kami. Tuhan berkati bangsa kami. Pemerintahan yang ada Tuhan berkati, beri mereka hikmat, kebijaksanaan, menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan benar, sehingga bangsa kami dipulihkan dan bangsa kami diberkati. Juga Engkau memberkati bangsa kami, masyarakat Indonesia, sehingga Tuhan ada kedamaian, ada sukacita, ada Tuhan kasih yang mengikat kami menjadi satu, sehingga tidak ada kelompok yang membedakan, tetapi yang ada hanyalah kasih yang mengikat, saling mengasihi, memberkati satu dengan yang lain. Juga kami berdoa ya Bapa, kiranya Tuhan lakukan Tuhan virus ini, agar supaya bangsa kami boleh terbebas dari virus corona, dan kami boleh kembali beraktivitas seperti sedia kala, tanpa gangguan apapun, tanpa beban apapun, agar supaya tidak ada alasan apapun untuk tidak melayani Tuhan. Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Yesus, Engkau memberkati seluruh umat-Mu, baik yang hadir bahkan yang tidak hadir. Tuhan memberkati semuanya. Juga kami berdoa buat saudara-saudara kami yang sakit, ya Bapa, baik Ibu Sati, Tuhan memberkati, pulihkan, sembuhkan, beri semangat bagi hamba-Mu ini, agar terus berharap percaya hanya kepada Tuhan. Juga Pak Suryadi, Tuhan memberkati, pulihkan dari hari makin hari, semakin menjadi lebih baik. Engkau pakai Tuhan pasangan mereka, baik urut bahkan juga adik daripada Bu Sati, dalam hal merawat, berikan mereka kemampuan, berikan mereka penghiburan, damai sejahtera, sukacita, agar supaya melakukan segala sesuatu dengan maksimal dan semakin
diberkati. Terima kasih Bapak yang baik, terpujilah nama Tuhan. Juga akan berdoa buat mertua daripada Bapak Sony. Tuhan juga pulihkan, sembuhkan, Tuhan campur tangan, Tuhan angkat segala penyakit, dan Tuhan berikan kesembuhan bagi hamba-hamba-Mu ini. Terima kasih Bapak yang baik, iman percaya mereka biar tetap terjaga di dalam Tuhan. Terima kasih Yesus, segala aktivitas umat-Mu Tuhan, baik hari ini, besok dan seterusnya, kami serahkan dalam tangan. Keluar masuk umat-Mu, Tuhan jaga, Tuhan pelihara, sehingga Tuhan dalam keadaan aman nyaman, dan apapun yang dikerjakan dilakukan Tuhan buat semuanya berhasil. Terima kasih Bapak, terpujilah nama Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami kepada Tuhan. Engkau juga memberkati persembahan yang dikembalikan kepada Tuhan untuk pekerjaan Tuhan. Engkau memberkati, Engkau balas berlipat kali ganda. Engkau mencukupkan segala kebutuhan keperluan mereka. Makan minum pakai, Tuhan berkati, dan Engkau memberkati anak cucu agar sehingga mereka berbagi-bagikan roti kepada banyak orang yang lapar. Terima kasih Bapak yang baik, terpujilah nama Tuhan. Ini doa kami dalam nama